dengan NIM 1803030025. Saya dari kelas A jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membuat tugas mingguan buku pertama mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Nonton. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu berkaitan dengan internet. Apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lainnya. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan komputer. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik, kabel koaksial, satelit, atau dengan koneksi dirilis. Ketika kita login atau dalam hal ini terhubung dengan internet, kita diberikan hak akses ke komputer-komputer lain di seluruh dunia yang terhubung juga dengan internet. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat di seluruh dunia, saat ini internet dapat dihubungi dengan koneksi dirilis dari handheld atau dari sebuah komputer notebook. Setelah terhubung dengan internet, kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya mengirim dan menerima email, setting dengan media teks atau suara, berselancar di World Wide Web atau hal-hal lain dengan satu software aplikasi tertentu. Secara sederhana, cara kerja internet sama seperti sistem pos atau sistem pengantar parcel, kecuali internet bekerja dengan sangat cepat. Pengertian internet secara umum menurut bahasa Indonesia adalah: yang pertama, kumpulan jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Terus yang kedua, yaitu kumpulan jaringan komputer yang tidak saling terhubung tetapi dapat bekerja sebagai suatu sistem. Terus yang ketiga, yaitu kumpulan jaringan komputer dari seluruh dunia yang bekerja sebagai suatu sistem dalam jaringan. Yang terakhir, yaitu suatu jaringan komputer terbesar di seluruh dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Baik, masuk di manfaat dari internet. Pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Manfaat internet sebagai salah satu media terbesar di seluruh dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan di Indonesia. Teknologi internet hadir sebagai media atau sarana yang multifungsi. Komunikasi melalui internet dapat dilakukan secara interpersonal atau misalnya email dan chatting, atau secara massal yang dikenal dengan on-to-many communication atau misalnya mailing list. Dengan adanya aplikasi telekonferensi, internet juga dapat hadir secara real time audio visual seperti pada metode konvensional. Berdasarkan hal tersebut, maka internet sebagai media pendidikan mampu menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu yang pertama sebagai media interpersonal dan massa. Terus yang kedua bersifat interaktif. Yang terakhir memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron. Karakteristik ini mungkin pelajar melakukan komunikasi dengan sumber ilmu secara lebih luas bila dibandingkan dengan hanya menggunakan media konvensional. Teknologi internet menunjang para pelajar yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu
untuk dapat menikmati pendidikan. Mereka tetap dapat berkomunikasi dalam bentuk komunikasi melalui email, mailing list, dan setting. Mailing list di sini dapat dimanfaatkan sebagai media diskusi di mana pakar atau pengajar akan berdiskusi bersama anggota mailing list. Metode ini mampu menghilangkan jarak antara pakar atau pengajar dengan pelajar. Suasana yang hangat dan non-verbal pada mailing list ternyata menjadi cara pembelajaran yang efektif. Ada beberapa manfaat penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, antara lain yaitu yang pertama, arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Yang kedua, kemudahan mendapatkan resource yang lengkap. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran pelajar meningkat. Yang keempat, daya tampung meningkat. Yang kelima, adanya standarisasi pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan learning outcomes baik kuantitas maupun kualitas. Terus yang kedua yaitu manfaat internet dalam dunia usaha. Dengan semakin berkembangnya internet sekarang ini, semakin berkembang pula pemanfaatan internet dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya di sini adalah memanfaatkan internet dalam dunia usaha mereka. Dengan semakin banyaknya orang yang memanfaatkan atau menggunakan internet tersebut, dapat membuka peluang tersendiri bagi usaha tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat internet dalam pemasaran barang dan jasa. Banyak sekali manfaat dari internet bagi perusahaan atau para produsen barang maupun jasa. Banyak sekali perusahaan atau para penyedia barang dan jasa akhir-akhir ini menggunakan media internet untuk memasarkan barang dan jasa mereka. Dengan menggunakan media ini, banyak kelebihan yang didapatkan oleh perusahaan dengan membangun sebuah halaman web perusahaan mereka masing-masing. Yang berikut, manfaat internet dalam pemerintahan. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan semakin efektif. Untuk dinas pemerintahan, internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program e-government. Dalam e-government, internet menjadi teknologi yang berperan aktif dalam proses penyediaan dan transfer informasi dari pemerintah kepada pihak yang berwajib, misalnya warga masyarakat ataupun sebaliknya. Yang berikut, manfaat internet bagi masyarakat. Di zaman sekarang, dengan mudahnya masyarakat bisa mendapatkan layanan internet. Banyak penyedia layanan internet menawarkan layanan mereka dengan berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan pelanggannya. Dan dengan kita dapat memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang kita inginkan melalui internet. Dengan internet juga kita dapat memperoleh perkembangan berita lebih cepat, informasi lowongan kerja, informasi teknologi terbaru untuk bisa mendapatkan atau bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jauh jaraknya dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu dampak dari internet. Dampak dari internet yaitu terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.